Hai teman-teman, gimana kabarnya sekarang? Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Teman-teman, kalian pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji? Penasaran bagaimana biji bisa menjadi pohon? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu konsep pertumbuhan dan perkembangan itu. Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya suatu ukuran, volume sel, atau jumlahnya, dan tidak bisa kembali ke semula, atau bersifat irreversible. Misalkan kita menanam pohon yang 2 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, akan menjadi besar. Lalu, perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Misalkan si pohon itu sudah berkembang, lalu si pohon itu sudah berbuah, dan itu adalah pematangan suatu organ. Nah, setelah kita mengetahui konsep tersebut, yang awalnya kan dari biji. Nah, dari biji tersebut, dari biji itulah kita akan mengetahui proses dari pertumbuhannya, yaitu proses perkecambahan. Apa kalian tahu proses perkecambahan? Perkecambahan adalah masa berakhirnya dormansi. Masa dormansi adalah masa inaktif dari biji itu sendiri. Proses-prosesnya yaitu yang awalnya dari biji satu melakukan imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji. Setelah melakukan imbibisi, maka dia akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, maka hormon giberelin juga mengaktifkan enzim hidrolisis seperti protease, lipase, dan amilase. Setelah enzim hidrolisis mengaktifkan, maka ia akan membelah cadangan makanan. Setelah cadangan makanan dipecah, maka ia akan menghasilkan sebuah energi, dan energi itulah yang akan menjadi berkecambah. Setelah kita tahu proses-prosesnya, maka kita harus tahu perkecambahan itu dibedakan menjadi 2 tipe. Ada tipe hipokel dan ada tipe epikel. Tipe epikelnya itu kotyledonya ada kotyledonya di atas tanah, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Lalu hipokel yaitu si kotyledonya di dalam tanah seperti biji jagung, padi, dan kacang kapri. Setelah kita tahu, maka kita juga harus tahu pertumbuhan juga ada 2 tipe, yaitu ada pertumbuhan sekunder dan ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang atau tambah tinggi yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Apa itu meristem apikal? Meristem apikal adalah jaringan meristem yang selalu membelah dan letaknya di ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang mengembangkan tumbuhan menjadi lebih besar atau lebih lebar. Juga disebabkan adanya aktivitas kambium. Jadi, suatu batang ada jaringan plum, kambium, dan xilem. Nah, si kambium itulah akan membelah diri menjadi plum sekunder dan xilem sekunder. Dan hasilnya akan menjadi lingkaran tahunan yang akan menyebabkan batang menjadi besar. Dan itulah materi pertumbuhan dan perkembangan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sampai jumpa. Dadah.